Wasallam, dan syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran yang akan Allah berikan kepada siapapun yang mau mendekat dengan Al-Quran. Karena tidak ada sesuatu pun yang menjadi mulia selain bersama-sama dengan Al-Quran. Jibril alaihissalam menjadi pemimpin para malaikat, menjadi sangat mulia karena Jibril membawa Al-Quran Karim. Rasulullah SAW menjadi pemimpin para nabi karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Bulan Ramadan menjadi satu-satunya bulan yang sangat istimewa karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan ada satu malam yang Allah anugerahi bagaikan malam 1000 bulan, Lailatul Qadar. Karena di malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia, dan termasuk juga kita, insya Allah. Kita bersama-sama menyambut syafaat Al-Quran dengan berinteraksi bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Dapat kabar bahwa anaknya sedang bermain di sebuah bangunan tua yang hampir runtuh. Sang ibu begitu kesal dan marah kepadanya. Dasar anak kurang ajar, main gak tahu diri, kagak takut apa lo? Gue sumpahin lo mati ketiban bangunan. Gue sumpahin lo mati ketiban bangunan. Sang anak mendengar amarah ibunya, menganggapnya sebagai hal biasa. Emang begitu emak tiap hari kalau marah. Sang ibu yang sering marah-marah pun seakan-akan melupakan. Emangnya anak pun dibilangin kayak gitu. Kalau kagak keras kagak ngerti. Semua melupakan peristiwa itu lama sekali. Bertahun-tahun kemudian anak itu tumbuh besar. Dia bekerja menjadi seorang kuli bangunan. Hari itu hari di mana peristiwa kecelakaan kerja terjadi. Dan anak itu termasuk yang tertimpa bangunan yang sedang dibangun roboh. Sang ibu mencoba mereview tentang masa lalunya. Jangan-jangan ini semua karena ucapan saya dulu waktu dia kecil. Gue sumpahin lo mati ketiban bangunan. Dan hari ini ucapan yang pernah keluar terjadi dalam hidupnya. Betapa kita perlu berhati-hati ketika berucap. Di tempat yang lain, ada seorang kakek tua berusia 80 tahun menjadi seorang penghafal Al-Quran. Semua orang di sekitarnya takjub bagaimana mungkin seorang lelaki tua bisa menghafal Quran dengan cepat. Mereka bertanya, "Kek, apa yang bikin kakek bisa menghafal Quran 30 juz? Gimana caranya?" Sang kakek menjawab, "Itu bukan kehebatan saya, tapi ini karena doa ibu saya. Dari saya masih kecil, ibu saya selalu bilang, Mama doain kamu jadi penghafal Quran." Sampai dia meninggal dunia, mama saya tak pernah berhenti menghafal Al-Quran adalah cita-citanya untuk anaknya. Hingga sang anak pun menjadi penghafal Al-Quran karena ada ucapan baik yang diucapkan ibunya sejak kecil sampai bahkan hari kematiannya. Dan kelak ia pun kembali mendapatkan kebaikan itu. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, ada apa dengan peristiwa ini? Saya ingin berbagi tentang bagaimana keajaiban setiap kata, keajaiban setiap energi yang dipancarkan oleh tubuh bisa berbalik kepada kita. Saya berlatar belakang ilmu fisika, kuliah di FIPA UI, jurusan fisika, dan mendalami hampir lebih dari 12 tahun tentang dunia quantum healing, sehingga menjadi praktisi quantum healing dan quantum biomekanik. Lalu kemudian saya mempelajari tentang rahasia ada apa dengan Al-Quran sehingga ia menjadi begitu miracle, begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Andai tubuh kita dibelah-belah menjadi kecil dan halus sekali, maka bentuk tubuh kita akan seperti ini, ayah dan bunda.
yang disebut dengan istilah DNA. Ada banyak sekali butiran-butiran kecil, satu butiran kecil ini disebut satu kode DNA. Artinya sama dengan 290 juta halaman ensiklopedia. Satu butiran. Dan 290 juta halaman ensiklopedia itu buku yang tebal. Halamannya setebal itu. Ini sangat cukup untuk mencatat kebaikan maupun keburukan kita dari pagi sampai malam hari, dicatat di satu DNA. Akan datang hari di mana mulut terkunci, lalu semua anggota tubuh kita bicara. Maka yang bicara adalah DNA. Semua akan mengabarkan. Bahkan saya mendapatkan pengetahuan tentang semua benda di sekitar kita menjadi saksi. Ketika seorang ahli fisika kuantum bernama Bruce Lipton disuruh untuk menemukan siapakah pembunuh yang membunuh seorang perempuan di sebuah pohon, dipasanglah kabel-kabel, dipasanglah alarm dan menangkap gelombang. Ada 5 orang tertuduh, 4 orang berlalu di atasnya, tidak ada yang berbunyi kecuali orang terakhir. Dan ternyata benar orang terakhir melakukan pembunuhan di dekat pohon tersebut. Kenapa begitu? Kata Bruce Lipton, karena pohon merekam jejak gelombang elektromagnetik siapa yang berlalu di dekatnya. Berarti hari ini semua yang ada di sekitar kita akan bersaksi atas diri kita. Dan inilah DNA. Di dalam DNA ini ada blueprint kehidupan manusia. Mau pinter ada, mau bodoh ada, mau jadi orang yang jahat ada, mau jadi orang paling soleh ada, mau menjadi orang gagal ada, jadi orang sukses ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergantung mana yang di-download, mana yang diambil, mana yang sering dipakai. Tadi di kisah awal saya bercerita ibu yang memarahi anak, maka dia sedang mengambil kata-kata yang buruk untuk menjadi kejadian di masa depan. Ibu yang berdoa anak itu jadi penghafal Al-Quran, maka ibu itu sedang mengambil data dalam DNA-nya, data-data kebaikan. Dan itulah yang akan mewujud di masa depan. Karena itu banyak-banyak mendownload. Bagaimana kecepatan energi pancar DNA ini? Kecepatannya 1/1.000.000 detik. Begitu dia ngomong langsung balik kepada kita 1/1.000.000 detik. Dasar hidup gua apes banget ya, ketemu hidup orang kayak gini nyusahin, makin lama makin susah. Ngomong susah, maka semua energi itu memberi kabar kepada informasi kesusahan, dan kelak kesusahan akan kembali kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan apa yang membuat kita bisa menghapus? Yang bisa membuat kita menghapus semua data yang pernah keluar dari lisan kita, dari hidup kita adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada huruf-huruf jahar yang dikeluarkan yang mampu ketika seseorang mengucapkan astagfirullahaladzim, maka CO2 yang tersangkut di otaknya keluar seketika, berganti dengan oksigen untuk memperbaikinya. Mudah-mudahan Allah cabut semua kata-kata buruk yang pernah keluar dalam hidup kita. Berusahalah setiap malam untuk beristighfar, karena malaikat pencatat amal senantiasa menahan tangannya untuk tidak menuliskan kejadian buruk atau dosa yang kita lakukan sampai kita beristighfar di malam hari, agar ini tidak terwujud di masa depan. Berikutnya, yang menarik adalah mengapa Al-Quran itu miracle. Seorang ilmuwan bernama Dr. Ahmad Khan dari Duke University, beliau lulus secara summa cum laude bersama dengan adik laki-lakinya Imran Khan. Ketika itu hadir dalam sebuah sholat Jumat. Pada saat itu sang khatib berkhutbah mengungkap kalimat Quran surah Fussilat ayat ke-53 yang mengatakan bahwa ada tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan ada tanda-tanda kebesaran Allah di dalam dirimu sendiri. Sebagai pakar genetik, beliau heran, apa betul ada tanda-tanda ayat-ayat Allah di dalam tubuh kita? Maka bersama adiknya beliau meneliti bagian tubuh yang bernama DNA. Ini potret DNA-nya hanya gambaran saja. DNA tubuh manusia itu unik. Ada bagian yang terselimut oleh protein, kita ambil misalkan warnanya hitam. Lalu ternyata tiba-tiba ada bagian yang terputus, nggak ada proteinnya. Tapi semua pakar genetik mengatakan ini DNA-nya nggak ada yang putus, semuanya nyambung, cuma nggak ada proteinnya aja. Maka pada malam hari bersama dengan adiknya beliau mengambil bagian ini yang disebut dengan dark DNA, DNA yang gelap, misterius, dan atau disebut sebagai junk DNA, sampahnya DNA dianggap nggak dibutuhkan oleh tubuh.
Dan alangkah terkejutnya Dr. Ahmad Khan bersama adiknya ini tepat tanggal 2 Januari tahun 99 jam 2 pagi menemukan ayat Al-Quran tertulis di dalam jam DNA tersebut. Bunyi ayatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Persis seperti ayat pertama di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dari Allah. Iqra, Iqra dan Iqra. Masya Allah. Sejak saat itu beliau terus membuka lagi DNA lainnya dan kembali menemukan Al-Quran ada di dalam tubuh manusia. Artinya ketika Rasulullah dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan, bahwa semua sistem Al-Qurannya itu hidup dan terus aktif menyala. Sementara kita, jangan-jangan Al-Quran di tubuh kita tidak terlalu aktif karena kita tidak pernah menyalakan tombol on off di dalam Al-Quran di tubuh kita. Jadi tidak ada kata kita tak bisa jadi menghafal Al-Quran, tak ada kata kita tak bisa dekat dengan Quran, tak ada kata kita tak bisa mengkaji Quran. Kita bisa masuk lewat jalur apapun, baik jalur membaca abad asa dengan terbata-bata, baik dengan cara menulis, semua bisa kita lakukan. Karena itulah Al-Quran begitu ajaib dalam kehidupan kita. Dan inilah dia hasil penelitiannya, bahwa Al-Quran bisa menjadi obat bagi siapapun. Kalau di India, kalau di Pakistan, terapi sound hearing itu pakai gending, pakai kuningan atau gong untuk bisa membuat tubuh kita bisa sembuh, atau pakai musik Mozart bisa nyembuhin sel kanker. Tapi ternyata Profesor Amin Syukur dengan kondisi stadium 4 kanker di otaknya bisa sembuh dengan cara membaca Al-Quran. Dan beliau mengatakan inilah disebut dengan al-ilaj bis-suhud, yaitu terapi dengan bunyi-bunyian dari bacaan Quran. Dan beliau mengatakan saya membuktikannya sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya punya adik laki-laki, seorang pecandu narkoba, ditahan 5 tahun karena kedapatan membawa sabu-sabu. Selama proses di penjara, kami mencoba melakukan terapi Al-Quran. Saat itu Al-Quran tulis belum banyak dicetak, sehingga saya harus mencari dengan sangat sulit dengan ngeprint fotokopi Quran tebal, lalu kemudian di print, di fotokopi, di fotokopi minta diblurkan. Saya bilang, tolong dibikin samar, saya mau kirim ke penjara. Apa yang terjadi? Seorang pecandu narkoba, pertama kali dia menghisap narkoba umur 14 tahun, maka Dr. Aisyah Dahlan mengatakan otaknya berhenti di umur 14. Setelah itu dia tidak akan pernah mampu lagi untuk bersikap sebagai orang dewasa. Adik laki saya berumur lebih dari 40 tahun, tapi kelakuannya kayak anak 14 tahun. Gak bisa dinasehati, gak bisa dibenerin lagi, susah. Kerjaannya nongkrong persis seperti anak 14 tahun. Maka apa yang kami lakukan? Saya kirimkan Quran itu ke penjara dan dia terapi. Dan dia pun menelpon, setiap telepon, Pak, sekarang saya sedang puasa Nabi Dahud, Pak. Dan di penjara ini saya tak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan dia menjadi pengurus masjid di dalam penjara. Dia sekarang sudah keluar dan bebas. Sekarang sering kami libatkan di dalam kegiatan keagamaan, karena kalau baca doa-doanya bagus sekali. Anak yang tadinya boro-boro dekat dengan Quran, boro-boro bisa menghafal, semua itu bisa terjadi. Betapa Al-Quran itu menjadi penyembuh. Saya punya teman terdekat, punya ibu yang kanker rahim stadium 3B. Dan ternyata setiap malam hari, setiap hari sang ibu selalu menulis Al-Quran. Setiap kali periksa perkembangan kankernya, dinyatakan semakin lama semakin menyusut. Beliau tinggal di kota Depok. Berarti Al-Quran itu betul-betul al-ilaj bis-shaw, menjadi obat penyembuh ketika dibunyikan, menjadi obat pula penyembuh ketika kita melakukan proses penulisan. Kenapa bisa begitu, ibunda saya? Ayah yang dirahmati Allah, karena gerakan tangan manusia adalah gerakan DNA. Nah, ini dia foto DNA tubuh manusia. Kalau dibacain Quran, warna gelombang itu indah sekali seperti ini. Lihat, kayak ada tarian laser di dalam badan kita. Dan ini yang membuat proses kesembuhan terjadi. Lalu kemudian ini foto di kanan dan sebelah bawahnya. Yang atas ini gambaran otak manusia kalau lagi stres, lagi kesel, lagi marah, kayak durian, banyak duri-durinya. Otak kanan dan kirinya. Tapi yang di bawah ini adalah otak orang yang membaca Al-Quran, orang yang menulis Al-Quran dan orang yang menerima Al-Quran. Otaknya rileks, fokus dan reseptif, tenang, gak ada duri-duri sama sekali.
Inilah yang membuat proses kesembuhan itu menjadi sangat cepat. Nah, apa yang bisa kita lihat dari terapi Al-Quran ini? Mangga. Ternyata ketika tadi Mbak Ali cerita tentang menghidupkan syafaat Rasulullah SAW, maka ada satu syafaat lagi yang perlu kita jemput, yaitu syafaat Al-Quran. Ketika kita menulis Al-Quran, sesungguhnya kita sedang mengaktifkan alam semesta. Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan alam yang besar, alam seperti yang kita kenal tata surya, galaksi, bukan. Tapi ada juga alam semesta yang sangat kecil, dan itu ada di dalam tubuh kita. Maka dilihat, gambar sel otak sama dengan gambar alam semesta yang besar. Gambar iris mata manusia sama dengan gambar helix nebula yang ada di galaksi. Dan gambar DNA tubuh kita yang tadi saya gambarkan sama dengan double helix nebula. Ternyata kalau kita pengen menghebatkan diri kita, maka hebatkanlah bersama Al-Quran. Semesta yang besar, semesta yang kecil menyatu menjadi satu kesatuan. Gerakan tangan kita adalah gerakan merubah nasib. Saya seorang yang belajar juga ilmu grafologi. Kalau kita mau lihat nasib orang, lihat tulisannya. Kalau tulisannya naik turun nggak karu-karuan, pasti hidupnya naik turun nggak karu-karuan. Kalau orang punya tanda tangan muter-muter, kurang, hidupnya pasti serut tanda tangannya. Maka sekarang ternyata bisa dirubah nasib kita hanya dengan mengubah tanda tangan. Memperbaiki tanda tangan mampu mengurai hidup kita yang rumit dan sulit. Maka gak ada jalan lain. Kalau tanda tangan aja bisa membuat berubahnya nasib, apalagi kalau tangan kita bergerak buat menulis Al-Quran. Maka itulah yang diperbaiki dalam organ tubuh kita yang terdalam. Menulis Al-Quran artinya sama dengan melanjutkan jejak ulama menulis Al-Quran. Menulis Al-Quran artinya mengaktifkan sistem semesta mikrokosmik dan makrokosmik, dan menulis Al-Quran artinya menyiapkan perangkat syafaat di akhirat kelak. Bunda dan ayah dirahmati, mari kita sama-sama membayangkan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang akan kita dapat. Pahalanya yang luar biasa ketika kita menghadirkan Quran di dalam diri kita. Ketika seseorang berwakaf, ada biasanya wakaf masjid 1 meter 1 juta. Banyak orang mau berwakaf. Saya pernah menjual wakaf. Saya menjual wakaf 1 cm persegi 25.000. Si bunda main-main. Mana ada wakaf cuma 25.000. Nggak mungkin wakaf itu 25.000. Saya bilang jangan lihat 1 cm-nya, tapi lihatlah kedalaman buminya, karena dia akan menjadi saksi di akhirat nanti. Hari ini tak ada warisan terbaik kecuali warisan Al-Quran. Suatu hari saya mengunjungi Bunda Neno Warisman. Saat itu putrinya sedang menangis, usianya 3 tahun. Bunda tak boleh pergi, pokoknya Bunda tak boleh pergi. Aku ikut, pokoknya aku ikut. Gak bisa nak sayang, Bunda harus menemani om dan tante, kita harus belajar. Lalu Bunda Neno minta pada saya, Mbak, aku minta waktu 30 menit saja untuk ngobrol dengan anakku. Silakan Bunda, kata saya. Alah, ngobrol sama anak kecil 3 tahun, lama sekali. Ternyata tak sampai 5 menit, Bunda Neno Warisman sudah keluar bersama putrinya dengan candaannya. Dadah Bunda, sampai jumpa lagi ya. Besok kita main lagi. Nanti dibacakan buku cerita ya Bunda. Iya nak sayang. Saya kaget. Kok bisa dengan cepat itu semua terjadi? Lalu kemudian saya review tentang hidup saya. Saya punya anak laki-laki berusia 3 tahun yang sama. Tapi waktu dia merengek, Ome, abang ikut. Gak bisa lama kami buru-buru, kata saya. Maka pada saat itu saya bilang sama abang,
Dalam amanah yang besar, saya selalu katakan pada anak saya, diam, hentikan, hentikan. Dan ternyata amanah saya membuat otak anak saya berhenti bergerak. Dia tidak bisa bicara. Dia kata, Umi, tolong. Saya menyesal. Semua terjadi karena ucapan saya diam, dan otak anak saya pun diam. Sekarang Bunda, anak lelaki pertama saya yang pernah saya marahi, saya tebus cintanya dengan cinta melanjutkan kebaikan dan kesolehan. Dia kuliah di Universitas Islam di Madinah, dan sebentar lagi akan memegang kepada saya jubah kebesaran para ulama. Dengan cara kita memperbaiki diri dan mewarisi. Ayah dan Bunda, hari ini di hadapan ayah dan Bunda ada selembar kertas Al-Quran. Mari kita tuliskan. Bayangkan ini akan menjadi warisan terbaik. Berjanji setia bahwa saya akan mewariskan ini untuk anak saya. Saya berjanji memperbaiki diri saya dengan Al-Quran. Tulis pelan-pelan. Nikmat di saat hurufnya ada satu kebaikan yang berlipat ganda. Ikuti saja yang ada di situ, ikuti gambarnya. Bayangin Allah lagi ngobrol sama kita. Allah, hari ini aku akan dekat kepadamu dengan satu huruf Al-Quran yang tertulis. Allah, hari ini aku berjanji setia padamu. Oh, hari ini adalah hari di mana aku akan memulainya untuk mendekat kepadamu. Semoga menjadi penebus kebaikan. Semoga bisa menghapus kesalahan masa lalu. Semoga bisa memperbaiki kesehatan. Semoga bisa mengubah nasib buruk menjadi nasib baik. Semoga bisa dipertemukan dengan orang tua yang perhatian dan dengan partner Al-Quran. Semoga kelak ayat-ayat yang sedang kutulis hari ini, ya Allah, akan datang kepadaku, lalu menyelamatkanku di akhirat nanti. Allah, kalau aku ada di tepi api neraka, mohon wahai Quran yang pernah bersaksi di ruangan ini, di rumah Wakil Gubernur Kalimantan Timur, telah datang menyelamatkan hidup kami untuk bisa menjadi ahli akhirat. Ibu bayangkan nanti satu Al-Quran penuh ibu tulis, bapak tulis. Seperti Kak Uko menghadiahkan untuk anaknya di hari pernikahannya, kita hadiahkan di hari ulang tahunnya, kita hadiahkan di hari-hari paling spesialnya. Inilah Al-Quran yang akan bersaksi, yang akan menemani menjumpai Allah. Buat yang dalam nggak menulis hari ini DNA-nya sedang diperbaiki, maka nikmatilah bahwa nanti mungkin yang sering sakit kepala kepalanya hilang. Amin. Yang badannya sering nyerinya hilang. Yang kuat urusan ekonominya terbuka dengan lapang. Dimulai dari membenahi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh menulis Al-Quran ini nanti dilanjutkan kembali di rumah. Lembaran kertas ini kami hadiahkan untuk Bapak dan Ibu membawa pulang, lalu mulai menulisnya di rumah.
hari ini saya datang bersama sahabat Cordoba. Boleh Bapak dan Ibu lihat ke depan. Itu nanti boleh dibawa lembarannya, ada 2 lembar. Tapi pensil dan papannya mohon ditinggalkan untuk peserta berikutnya yang akan ikut training kita hari ini. Di depan kita ada Al-Quran yang sudah tercetak 30 juz. Dan inilah yang akan kita hadiahkan buat anak-anak kita. Dan inilah pula yang akan kita wariskan. Maka gerakan menulis Al-Quran ini sebetulnya bukan gerakan buat kita sendiri, tapi gerakan ini buat orang lain sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau kita nanti ada yang sampai keluarga kita hadiahkan Al-Quran ini, lalu kemudian dia dapat Al-Quran ini terus menulis, dan setiap hurufnya menjadi jariah. Barangkali ada yang orang tuanya sudah meninggal dunia, lalu kita bilang, Allah, aku mau wakaf Quran buat orang tuaku, tapi kalau aku nulis sendiri aku capek ya Allah. Maka aku mohon, mungkin dengan orang lain yang menulis, aku nyumbang ke panti asuhan, aku nyumbang ke lembaga tahfiz Quran, aku nyumbang ke rumah orang-orang duafa. Lalu Quran ini aku niatkan disedekahkan untuk keluargaku yang telah meninggal dunia. Maka semua gerakan tangan mereka akan menjadi amal jariah buat kedua orang tua kita. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kami mengajak kepada yang hadir pada hari ini sama-sama bergerak untuk melakukan gerakan wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran terbaik mulailah dari diri sendiri untuk anak-anak kita. Wakaf yang berikutnya untuk dihadiahkan kepada diri kita sendiri. Wakaf yang berikutnya diberikan kepada kami kerabat terdekat. Wakaf berikutnya diberikan kepada orang-orang yang punya majelis taklim, ajak anggota majelis taklimnya untuk memperbaiki hidupnya dengan menulis Al-Quran, supaya mereka mendapatkan 2 kebaikan. Di dunia mendapatkan kesehatan dan perubahan nasib, dan di akhirat mendapatkan amal jariah tanpa batas. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, di belakang ada lembaran, di belakang kertas yang bertulisan Quran ada lembaran yang ada tanda kris ini, barcode disebutnya. Kalau yang biasa menyumbang, pengen nyumbang, saya hari ini berjanji mewakafkan buat anak saya, mangga silakan boleh ke sini, pakai handphone difoto nanti keluar. Atau mungkin nanti ada link, saya kurang lebih jelas, nanti mungkin Pak Didi akan membantu menjelaskan bagaimana cara ayah dan bunda bisa bergabung di gerakan menulis Al-Quran ini. Dan insya Allah ini akan memperbaiki masa depan umat. Siapa di ruangan ini yang kepengen ketemu Rasulullah SAW? Amin. Saya doain ya Allah, jadikan akhir kehidupan kami wafat dalam keadaan bertemu Rasulullah ketika ajal jemput, ketemu di Telaga Kausar, dan bertemu di akhirat. Siapa di ruangan ini yang pengen Al-Quran datang membawa cahaya yang besar buat kita? Masya Allah, amin. Semoga dia datang tidak seperti lentera korek api, tapi lentera yang terang benderang. Siapa di ruangan ini yang ingin berniat menulis Al-Quran? Masya Allah. Sekarang saya tanya lagi, siapa di ruangan ini yang ingin berniat baik akan berwakaf Al-Quran buat dirinya sendiri? Masya Allah. Baik, ayah dan bunda, selamat bergabung di barisan para pecinta Al-Quran, gerisan gerakan menulis Al-Quran untuk kebaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjadi multi level jariah. Kehidupan ibu bapak per hari ini tidak lepas dari orang-orang tua. Barangkali ada orang tua kita yang sudah mendahului kita niatkan supaya dapat syafaat dari Al-Quran. Ibu bisa menulis sendiri dan diwakafkan. Diwakafkan bisa ditulis oleh anak-anak santri apa yang sekarang sedang menunggu Al-Quran untuk ditulis seperti anak-anak thalassemia tadi. Mereka sedang menulis, Bu, ini mana Al-Quran yang akan saya tulis dari ibu itu. Kalau sekarang, Bu, Pak, saya mau menulis, tidak kita akan kasihkan, tapi diwakaf dari orang lain. Saling berdiri, jadi 2 pahalanya. Satu mewakafkan buat diri kita orang tua, satu lagi menulis wakaf untuk orang lain.